melakukan infak dengan berbagai cara baik halal maupun haram dan bersumpah dengan membacakan 9 poin ikrar. Selanjutnya para korban akan dibaiat dengan biaya beragam antara 10 hingga 30 juta rupiah. Sayangnya, satu mahasiswa UMM bernama Mahati Rizky hingga kini belum diketahui keberadaannya. Namun pihak kampus dan keluarga telah melaporkannya kepada Polresta Malang. Dari Malang, Jawa Timur, Edi Cahyono, TV One mengabarkan. Yang jelas kan, ya meneh mas, balik meneh. Ya, Revi sudah bersama salah satu orang tua yang kehilangan putrinya sudah lebih dari 3 tahun. Revi, silahkan. Betul, Indi, saya sudah bersama Ibu Nurdin ya, betul ya, Ibu ya? Betul. Baik, Ibu Nurdin ini adalah memiliki putri yang tadi Indi sudah katakan. Saya ralat Indi 4 tahun, Ibu. Iya, sudah kurang lebih 4 tahun terpisah dari keluarga. Iya. Siapa namanya, Ibu? Lindia Lestari. Lindia Lestari, usia? Sekarang sudah usia 25. Usia 25 tahun? Iya. Oke, Ibu bisa ceritakan, Ibu, pada saat detik atau mungkin momentum terakhir Ibu berjumpa dengan anak itu kapan dan seperti apa gejala-gejalanya seperti itu? Pertamanya itu saya lihat kok anak ini lain kalau tiap pulang kuliah, waktu masih kuliah, pulang kuliah itu langsung ke kamar. Di kamar ngurung terus, dipanggil, biasanya kita keluarga itu waktu dia belum ini kita selalu ngumpul, makan pun kita ngumpul. Akhirnya kok ini lain sendiri. Ada perubahan drastis? Ada perubahan drastis, dia di kamar sampai saya panggil, saya bujuk, ayo makan. Udah ntar aja mak, sampai dia telepon terus di kamar itu. Nah itu kita ini, saya sampai sudah peluk, ada apa, nggak bilang. Terus dia berusaha untuk mengkorek informasi seperti tidak itu, ada ya? Sama sekali. Terus dia bilang, terus kok ini anak pergi pagi pulang malam ini nggak ada telepon jam 10. Di mana Lin? Ya di ini rumah teman lagi ngerjain tugas. Oke. Saya bilang mama jemput, dia bilang tidak usah dijemput. Nah terus itu lama-lama kok ini anak makin hari makin lain, itu saya bongkar meja belajarnya. Iya, karena kecurigaan dari orang tua ya. Iya, dia juga enggak ini, akhirnya saya bongkar meja belajar, ternyata ada yang ditemukan ada di buku, ada buku catatannya itu ada 2 buku saya ketemukan. Di situ saya sempat stres berat. Apa yang Ibu lihat di buku tersebut? Itu catatan orang yang setor. Ya, yang dari UNJ, pokoknya dari ini mahasiswa ada yang dari. Ada berapa banyak, Bu? Banyak, ada bukunya, saya sudah serahkan sama polisi juga fotokopinya. Waktu itu sudah. Bu, maaf saya potong terlebih dulu. Ini pada saat Ibu melihat buku, ada mungkin satu tulisan yang sedikit mengejutkan Ibu begitu? Tidak ada. Selain dari nama dan setoran-setoran, ada mungkin? Ada catatan. Judulnya mungkin daftar apa begitu, Bu, mungkin, Bu? Itu karena itu bahasa Arab. Bahasa Arab, ini macam-macam tulisannya itu, hijrah apa segala itu ada gitu di catatannya itu. Di situ saya bilang ini sudah nggak benar. Akhirnya kita panggil, dia datang, kita panggil, nih kata bapak, ini sudah kamu nggak benar, jangan ikut ini. Tadinya per awal itu kakaknya, kakaknya sudah ikut di Lebak Bulus. Sempat ikut, mereka rekrut, terus ikut di Lebak Bulus. Alhamdulillah. Kakak sendiri bagaimana? Alhamdulillah enggak. Karena kakaknya itu dia mungkin tahu ini enggak benar. Akhirnya dia peringatin adiknya ini yang pergi ini. Dia peringati. Baik, Bu Nurdin. Lalu setelah Ibu menegur atau juga mungkin memanggil dari Linda, apa yang dikatakan Linda dan perlakuan seperti apa Linda ketika itu? Enggak, diam aja. Diam aja? Dia memang anaknya pendiam, penurut, diam saja. Tapi perilakunya itu pergi tanpa pamit. Tahu-taunya sudah tidak ada. Dan setelah itu Linda pergi meninggalkan rumah seperti itu atau? Enggak, kita proses dulu. Kita proses dulu? Kita proses, HP-nya kita cabut, telepon di rumah itu ada berapa bulan kita cabut, jadi kita diam di rumah. Akhirnya ini ada temennya, datang lagi temennya itu, kebetulan temannya itu yang rekrut. Kita nggak tahu sama sekali bahwa terlibat ini. Wujud atau perawakannya seperti apa, Bu, temannya itu? Apakah memang sangat baik kepada keluarga? Memang kita satu komplek. Satu komplek? Karena saya anggap itu anak tetangga, anak teman. Jadi udah, ada apa nih, enggak mau ketemu Linda. Udah akhirnya ngobrol-ngobrol mereka. Udah besoknya datang lagi karena Linda ini sudah nggak keluar. Kita sudah ini masuk di kamar. Udah. Baik. Akhirnya saya ketemu orang tuanya yang temannya ini di undangan. Orang tuanya cerita begini-begini, udah aduh ini sudah, saya bilang gitu. Lalu upaya pencarian terus dilakukan ya, Ibu, sampai saat ini? Sampai saat ini. Tapi belum ada hasil, belum ada titik terang begitu ya, Bu? Belum ada, telepon pun tidak ada. Baik. Mungkin ini yang akan kami nanti olah lebih dalam lagi, Bu, bersama Bapak dan juga Indi serta Mas Reza dan ada Mas Ken. Terima kasih, Ibu, atas informasi awal yang Ibu sampaikan kepada kami.
Baik, Ibu, baik. Indi, silakan Indi. Rivi, ini Mas Reza baru saja memotret ya. Iya. Boleh kan ya Mas? Kita ceritakan apa yang baru saja sedang terjadi. Ini sedang memotret sebuah tulisan. Ini tulisan Linda, Pak. Ini yang ditemukan di kamar belajar Linda. Iya, kan catatan. Iya, ini Pak Nurdin adalah orang tua dari Linda. Dan yang ditemukan adalah seperti catatan-catatan ayat-ayat gitu ya, Pak Mas Ken ya. Iya, ini benar. ada utusan Pak Malik, Pak Ridwan, kemudian ada ini surat gitu Mas, atau apa nih? Pendengaran, lihat hati, ilmu, Itu ya, ibadah, ayat punya Al-Quran. hati. Ayat Al-Quran. Dia catat nomor ayat-ayatnya dan surat-suratnya, dan kemudian mengenai isinya, mungkinnya penjelasan Iya. apa isi dari surat itu. Nah, ini yang salah satu ditemukan oleh orang tua dari Linda. Nah, Mas Ken pernah juga melakukan cuci otak, bahkan pernah juga direkrut ya Mas. Apa yang dirasakan pada saat perekrutan? Pertama kali, Mas merasa nggak bahwa ini ada tujuan khusus? Apa yang mereka lakukan sebelumnya terhadap Mas? Pada awalnya kita ya hanya berprasangka baik karena yang ngajak adalah teman-teman sendiri. Dan mereka tidak pernah bicara NI pada awalnya, tidak pernah bicara Al Zaitun juga pada awalnya. Pokoknya semuanya mereka berbicara masalah tentang keahlian kita, terus apa yang kesenangan kita gitu. Jadi kita awalnya merasa nyaman. Terus kita dipojokkan pada sebuah kondisi, di sana sudah beberapa orang menunggu kita. Itu setelah berapa lama setelah perkenalan pertama? 1 sampai 2 hari ketika ketemu kan kita diminta nomor teleponnya, kita intens dikontak terus. Jadi mereka punya bagaimana supaya kita ketemu sama mereka. Punya mereka tidak akan menyerah sebelum kita mengatakan tidak gitu. Nah, sampailah pada suatu saat situasi siap untuk dilakukan apa tuh? Dari proses direkrut, namanya kalau bahasa mereka adalah tilawah ya. Tilawah itu bukan kita membaca Quran. Menurut mereka adalah menyampaikan ayat-ayat Quran tersebut kepada orang lain yang belum masuk dalam kelompoknya, itu namanya tilawah. Setelah proses tilawah itu selesai, namanya ada proses taftis atau seleksi. Jadi bagaimana orang ini ketika sudah melalui proses itu seleksi, ini orang ini kira-kira sanggupkah untuk melalui proses hijrah gitu. Mas sempat ikut bergabung dengan mereka? Sempat. Menyatakan iya karena apa? Ya kan pada awalnya mereka bagus dan kita memang diajak untuk berquran. Kita manusia ciptaan Allah kan harus mengikuti apa aturan Allah. Aturan Allah itu apa? Al-Quran gitu kan. Ya nggak ada yang salah kan, masa Al-Quran salah sih? Seperti itu. Ya, dan setelah ikut bergabung di dalamnya berapa lama Mas bergabung dengan teman-teman ini? Saya sekitar 2 tahun pada 2 saat tahun. itu. Ya. Bahkan sudah merekrut orang-orang baru? Sudah. Dengan metode yang sama? Metodenya tentunya berbeda. Kalau saya dulu kan kalangan buruh ya, karyawan. Jadi kita kebanyakan itu warga dari pendatang, daerah. Berapa orang sudah direkrut oleh Mas Ken waktu itu? Di atas 10 sudah. Di atas 10? Iya. Mudah nggak mengajak 10 orang ini untuk ikut Pada saat itu bergabung? mudah, kita kan teman sendiri, kita ajak makan di tempat, terus kita ngobrol. Nanti di sana satu kampung, jadi kita nggak ada prasangka yang macam-macam. Nama satu kampung, kita diajak makan, terus diajak ke rumahnya, orang anaknya baik-baik. Jadi secara ini orang agak alim, pinter ngaji. Ada jadi juga yang nolak nggak pada saat Mas Ken mengajak gitu? Kalau pertama diajak nggak nolak, cuma ketika sudah proses taftis tadi seleksi, ketika sudah mengarah pada proses pendanaan, kita harus, ketika seorang sudah menyatakan bahwa dia sanggup untuk hijrah, dia kan akan diuji dengan apa gitu kan? Diuji dengan kemiskinan. Ketika nanti negara ini kan lagi berjuang, negara Islam lagi berjuang, jadi ketika nanti pada saat berjuang itu kan membutuhkan dana yang cukup besar. Kita akan diuji ketika nanti harta kita diambil sama negara, boleh nggak gitu kan? Pada awalnya cuma misalnya, contoh kalau diambil, boleh nggak? Boleh gitu. Tapi beneran punya HP ya diminta HP, punya laptop diminta laptop. Oleh teman-teman sendiri itu? Iya, Saya gitu boleh kan. tanya satu hal Mbak Indi? Baik. Mas Ken butuh waktu berapa hari atau berapa minggu untuk memastikan bahwa orang ini sudah berhasil direkrut? Kalau pada saat itu kita cukup ini Pak ya. Kalau saya direkrutnya dulu agak lama, cuman kalau ngerekrut orang dulu nggak perlu hitungan hari apa 2 hari. Dalam 1 2 hari jam mungkin. sampai 3 jam kita sudah ketemu sama orang, perhiasan sudah bisa pretel dengan pola tidak ada hipnotis, tidak ada apa. Kita dengan pola tadi penyampaian argumentasi yang kita kondisikan 1 orang lawan 5. Jadi intinya kita downkan dulu mentalnya, baru kita satu persatu kita mengarah pada sebuah proses tadi. Intinya kita harus hijrah, negara Islam, negara
NKRI kafir, seperti itu. Mas Reza juga punya mahasiswa yang Betul. nanti ceritanya nanti. Karena ada berapa mahasiswa, Mas? Paling tidak ada 3, tapi alhamdulillah 1 berhasil. Satu berhasil dan 1 masih sedang diusahakan. 2 masih ya. Masih. Oke, saya membacakan lagi Twitter yang sudah masuk ke Apa Kabar Indonesia. Kita melihat apa saja. Nah, dari Safirman, pihak Citibank harus bertanggung jawab. Tanggung jawabnya seperti apa? Mungkin ada penjelasan lagi yang lain, tetapi itu dari Safirman. Dan Eri Dwi Herdian terbuka apa yang telah terjadi dan minta maaf di hadapan publik. Wow, baiklah. Ini Citibank harus bertanggung jawab dong, jangan lari dari kenyataan. Malu kan kalau dikatakan lempar batu sembunyi tangan. Dari Safirman yang tadi, pihak harus bertanggung jawab. Dan luar biasa tanggapannya, mungkin cukup banyak tetapi tidak bisa kami bacakan semuanya. Ya harus dipikir-pikir dulu dong kalau mau menagih, begini kan jadinya. Kemudian dari Aditya, bertanggung jawab dengan apa yang telah bank itu perbuat. Kalau tidak, tindak tegas. Pihak Citibank harus bertanggung jawab. Ini Safirmannya tadi. Kami kembali saat lagi. Hujan lagi, cucian nggak kering. Oh, buat apa? Harus pakai Molto Ultra dengan antibakteria action nih.